Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Yang menjadi nats renungan kita, di mana pada saat ini terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, dan ayat yang menjadi renungan kita yaitu ayat 33 dan ayat 34. Berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, dari bagian nats ini saya mengambil satu tema, yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia tentu jelas kita memiliki kekhawatiran. Kita memiliki rasa khawatir. Ya, sebagai orang tua kita khawatir seperti apakah masa depan anak-anak. Kita khawatir seperti apakah ekonomi kita ke depannya. Kita khawatir akan bagaimanakah kehidupan kita selanjutnya. Dan berbagai-bagai kekhawatiran yang melanda kehidupan kita. Tetapi dalam bagian nats ini, terlebih yang telah saya bacakan dalam ayat 33 dan 34. Kita diajarkan, kita diingatkan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, tentunya tidak harus khawatir dengan berbagai hal apapun itu. Selama kita menyerahkan diri dan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mengapa? Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena segala sesuatu Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih memahami segala rencana, segala rancangan. Karena yang terbaik itu hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur akan semua itu, akan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan telah merancangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita jika kita selalu percaya dan percaya kepadanya. Maka dari ayat 33 tadi katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita artinya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terlebih kita cari adalah kebenaran. Firman Tuhan. Maka pasti kehidupan kita itu selalu ada dalam naungan kasih. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkannya di dalam seluruh keberadaan hidup kita.
Sehingga apa yang telah Tuhan janjikan dapat tergenapi. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, oleh karena itu ketika kita dihadapi atau ketika kita menghadapi berbagai persoalan, maka datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan jelas mendengarkan permohonan, Tuhan jelas mendengar setiap seruan, setiap keluh kesah kita. Dan Tuhan sama sekali tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya atau kita orang percaya jatuh sampai tergeletak. Sampai tidak berdaya, sampai tidak memiliki kemampuan, itu tidak. Tuhan tidak akan biarkan. Karena Tuhan menopang kehidupan kita dengan tangannya, Ia menolong saudara dan saya. Dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan memberi kita pertolongan. Tuhan memberi kita anugerah. Maka janganlah kamu khawatir. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi mari kita nyatakan di dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonannya dengan ucapan syukur. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan keberadaan kita di dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Di dalam kasih, karena Tuhan pasti menolong menopang kita. Tapi sebagai orang percaya, mari kita mencari dahulu kebenarannya. Kebenaran firman-Nya kita lakukan dulu. Maka semua itu akan diberi kepada kita. Apa yang diberi? Apa yang Tuhan beri kepada kita? Adalah yang terbaik. Yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kami pun sering mengalami, sering merasakan kekhawatiran. Kekhawatiran akan berbagai keadaan situasi di dalam kehidupan kami. Kekhawatiran akan berbagai hal yang diperhadapkan kepada kami. Bahkan kekhawatiran akan kehidupan kami di dunia ini. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami. Sebagai orang percaya hendaknya kami tidak khawatir dengan apapun juga. Karena sesungguhnya Tuhan di dalam kuasa-Nya mampu menolong dan menopang setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan diri dan kehidupan kami di dalam pemeliharaan pengaturan Tuhan semata. Sebelum semua itu kami lakukan ya Bapa, biarlah kiranya kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang selalu setia dalam berbagai situasi keadaan apapun, bahkan terlebih. Kami tetap mampu untuk bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Ini doa kami Bapa. Bukan kami memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah setiap rencana-rancangan Tuhan yang terindah, terbaik, sesuai kehendak Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.